I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani Bahari dengan NIM 2204 09501033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Dalam modul ini terdapat 2 bab. Yang pertama itu bab 1, hakikat pendidikan. Bab 2, pembelajaran anak usia dini. Nah, pada bab 1 yang akan dibahas yaitu pengertian pendidikan. Bagian kedua itu ya hakikat pendidikan anak usia dini. Bagian ketiga, komponen-komponen pendidikan anak usia dini. Nah, pada bab kedua juga itu akan dibahas mengenai hakikat pembelajaran anak usia dini dan karakteristik program pembelajaran anak usia dini. Langsung saja yang akan kita bahas yaitu hakikat pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Tilaar tahun 2002 mengemukakan batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, di mana diartikan sebagai pewarisan budaya satu generasi ke generasi yang lainnya. Seperti bayi yang lahir sudah berada dalam suatu lingkungan tertentu, di mana ada larangan, anjuran, dan ajakan tertentu yang dihendaki oleh masyarakat setempat. Kemudian kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik, yang meliputi 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi mereka yang belum dewasa dan bagi yang sudah dewasa. Yang ketiga, pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai suatu sistem, di mana dikatakan sebagai suatu sistem karena sebagai suatu totalitas atau kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dan berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan. Bagian B yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengajar, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Yang kedua, PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, PAUD harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak usia dini itu sendiri. Bagian C, komponen-komponen pendidikan anak usia dini. Komponen-komponen pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, adanya peserta didik. Ketiga, adanya pendidik. Keempat, ada isi pendidik. Kelima, pendidikan. Keenam, itu fasilitas pendidikan.
yang dimana fasilitas pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat dan media, yang kedua itu lingkungan pendidikan. Nah, pada bab 2 akan dibahas mengenai hakikat pembelajaran anak usia dini. Hakikat pembelajaran anak usia dini ini terdiri dari kematangan. Kematangan di sini terkait mengenai mental atau kognitif dan emosional, sehingga anak diasah untuk menghadapi setiap masalah baru dalam kehidupannya. Yang kedua itu kesiapan atau readiness. Nah, readiness ini dimana anak terkait dengan umur dan faktor psikis dalam menghadapi kehidupan yang berbeda dalam setiap tahapnya. Ketiga, belajar seraya melakukan. Ini merupakan metode yang banyak dan mudah untuk membawa anak kepada pembentukan konsep abstrak ke konkret atau nyata. Yang keempat itu pembelajaran yang dikemas dalam permainan. Nah, dalam permainan ini kita tahu bahwa dunia anak adalah dunia permainan. Anak belajar melalui permainan. Dengan demikian, anak dengan mudah akan mendapatkan pengetahuan melalui bermain dan anak tidak merasa sedang belajar. Mereka tidak tertekan dan terbebani. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu akan mudah dicerna oleh anak. Keenam, pembelajaran menemukan. Nah, konsep pembelajaran ini berlandaskan pada kematangan anak, ditunjang dengan konsep pembelajaran yang berbasis praktek dan dikemas dalam bentuk permainan menggunakan media yang pasti akan disenangi oleh anak-anak. Yang ketujuh, lingkungan. Nah, lingkungan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak. Anak tumbuh dan berkembang karena pengaruh lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 8 itu pengalaman, di mana anak akan belajar dari kegiatan yang pernah dialaminya. Pengalaman yang berkesan adalah pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Yang ke-9 yaitu pengetahuan yang mendalam. Ini di mana anak itu akan menjadikan pengetahuan itu sebagai landasan berpikir, landasan perkembangan logika, dan landasan berpikir rasional. Bagian kedua yaitu karakteristik program pembelajaran anak usia dini. Menurut Masito dan kawan-kawan, karakteristik pembelajaran anak usia dini yang itu anak belajar melalui bermain. Nah, anak belajar melalui bermain ini dapat kita lihat di kehidupan yang sekarang, di mana yang kedua itu anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Ini dapat diartikan bahwa anak belajar dengan pengalamannya secara langsung. Guru hanya bertugas memberikan fasilitas dan stimulus pada anak agar anak terangsang untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran, sehingga pada akhirnya anak akan mendapatkan sebuah pengalaman baru yang nantinya akan disimpulkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang berawal dari ketidaktahuan dia tahu sebagai akibat dari pengalaman langsung tersebut. Ketiga, anak belajar secara alamiah, di mana di sini anak belajar tanpa adanya tuntutan atau paksaan yang berlebihan, sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui cara belajar alamiah. Yang keempat itu anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Itu dapat kita ketahui yang pertama itu mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan. Pada dasarnya pembelajaran anak usia dini dilakukan secara terintegrasi dan berdasarkan tema, sehingga aspek perkembangan dikembangkannya pun bervariasi dan berdasarkan pada teori multiplan inteligensi yang disampaikan oleh Garner. Nah,
Adapun peranan guru dalam proses belajar dan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, guru harus menyediakan situasi eksperimental. Yang kedua, peranan guru adalah mengarahkan pembelajaran pada kekuatan yang dimiliki anak seraya tetap memberikan tanggapan dalam hal ini. Guru berperan untuk selalu memberi arahan sesuai dengan kekuatan anak. Ketiga, guru harus menciptakan suasana eksplorasi, aktif dan mendukung perkembangan anak. Nah, adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu Kuliah Muhidatul tahun 2016 dengan judul Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini, dengan jurnal Asibian, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 1, nomor 1, halaman 60 sampai 71. Yang kedua yaitu Suryadana tahun 2021, Pendidikan Anak Usia Dini, Teori dan Praktik Pembelajaran, Jakarta, Penerbit Kencana, halaman 10 sampai 52. Ketiga itu Vargas Alonso MJ tahun 2002, Relationship Between Learning and Psychomotor Skills in Early Childhood Education, volume 19, nomor 24, halaman 16.835. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.